Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kondisi pandemi corona, saya kira kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran dengan cara daring. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Yananta. Saya mengajar seni budaya di SMK PGRI Tiga. Dalam pembelajaran daring ini nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran lewat video semacam ini. Saya harap kalian nanti bisa mengikuti dengan seksama, dengan baik, bisa disiapkan alat tulisnya. Mungkin ada hal-hal yang penting bisa dicatat. Jika perlu langsung saja komen, boleh komen di bawah ini langsung, nanti akan saya jawab di grup kelas. Kita nanti akan buat grup kelas. Tentunya lewat pembelajaran daring seperti ini, dengan menonton video seperti ini, kalian bisa mengakses video ini selama 24 jam. Jadi tidak harus live, jadi nanti kalian sempatnya kapan bisa menyaksikan. Tapi itu wajib ya, jadi kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran lewat video ini. Baik, nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana itu pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu artinya adalah pembelajaran dalam jaringan. Jadi meskipun kita tidak bertatap muka langsung, kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Jadi daring itu hanya sebuah media. Jadi meskipun lewat video seperti ini, kalian tetap bisa mengikuti seperti halnya di dalam kelas. Jadi harapan Bapak, kalian tetap bersemangat, tetap termotivasi mengikuti pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran seni budaya di SMK PGRI 3 Malang, kita memiliki kelas tersendiri, yaitu semacam workshop. Jadi di sana alat-alatnya lengkap. Nanti setelah ini Bapak akan tunjukkan bagaimana situasinya, keadaannya. Nanti Bapak jelaskan, Bapak shoot dengan video ini, kalian bisa menyaksikan. Jadi kalau di SMK PGRI 3 Malang, kalau ada pembelajaran praktek, membuat batik, membuat kerajinan topeng, kalian tidak perlu membeli alat-alat atau bahan-bahan. Jadi semua sudah disiapkan dari dan produknya kita jual. Di sini akan Bapak tunjukkan yang saya katakan tadi. Kita di SMK PGRI 3 Kota Malang memiliki ruangan tersendiri untuk pembelajaran seni budaya. Ada semacam workshop juga di sini untuk kalian bisa praktek. Jika nanti pandemi corona ini sudah berakhir, kita mulai pembelajaran, kalian bisa praktek di ruangan ini. Jadi ini Bapak tunjukkan ada beberapa hasil karya teman-temanmu. Ini waktu praktek di sini. Nah, ini ada topeng, ada banteng. Nah, kalau ini rencananya mau membuat cermin ya. Ini semuanya bahannya dari bubur kertas ya, bahannya dari bubur kertas. Jadi bubur kertas itu di blender ya, blender, kemudian diadon buat menjadi sebuah adonan, dicampur dengan lem, kemudian dicetak. Nah, ini ada cetakannya di sini. Ya, kalau kalian mau nanti juga boleh belajar ya membuat cetakannya. Ini juga kita buat sendiri ya. Ini bahannya dari karet. Jadi cetakannya seperti ini dari karet. Ini nanti bubur kertasnya dimasukkan ke situ. Kalau sudah kering diambil, kemudian dihaluskan, dicat seperti ini ya. Ini juga hasil karya teman-temanmu juga. Ini bisa digunakan untuk gantungan sapu ya. Jadi hampir semuanya bahannya dari limbah ya. Nah, kalau yang ini untuk hasil karya waktu lomba ya, ini lomba mading 3D. Ini bahannya sama, ini juga dari kertas ya kan, tapi ini manual, tidak dicetak. Ini topeng juga diberikan bingkai ya, Di ruangannya seperti ini. Ya. Ini ada cermin, dibuat menjadi sebuah cermin, bisa jadi cermin. Itu juga topeng yang besar ya kan. Ini juga mading 3D. Ini kita ikut lomba di Nah, di sini anak-anak
praktek bekerja di sini, misalnya membuat desain batik. Nah, ini hasil karya kakak-kakak kelasmu kemarin, ini desain batik. Nah, jadi seperti Bapak katakan, kertas semua alat-alat kita siapkan, jadi kamu tidak perlu membawa kecuali pensil dan penghapus atau penggaris ya. Nah, itu kertasnya seperti itu sudah kita siapkan banyak. Jadi kertasnya pun sudah kami siapkan ya. Ini termasuk alat-alat ya, ada kuas, ada macam-macam sudah kita siapkan ya. Ini kalau hasil karya batiknya contohnya ini. Nah, nanti beberapa Bapak tayangkan di gambarnya ya waktu di display di hotel atau di toko-toko. Ini hasil karya batiknya kakak-kakak kelasmu ya, praktek di sini. Nah, seperti ini ya. Ini agak sini Pak. Sini. Nah, ini lebih banyak lagi koleksi topengnya di sini bisa diperlihatkan mungkin ya. Jadi ini yang sudah dicat, ini yang sudah dicat, ini yang masih proses ya. Seperti Bapak katakan tadi dibuat dari bubur kertas, jadi seperti ini ya, seperti ini. Kalau belum dicat seperti ini, dihaluskan, kemudian diblok dengan warna putih, kemudian dicat. Ya. Nah, itu juga ada topeng yang ukurannya besar, juga ada di sana. Di sebelah sana itu cukup besar. Ini juga batik ya. Jadi ini juga ruangan kelas untuk pembelajaran seni budaya di sebelah sini. Kalau pas teori di sebelah sini ya. Ini adalah ruangan yang lainnya. Di sini juga ada beberapa hasil karya yang belum selesai, bisa kalian lihat. Ditata di sini. Nah, di sini juga ada beberapa figura yang digunakan nanti untuk mengemas topeng jika sudah selesai. Nah, di sini juga ada beberapa cetakan topeng. Yang ini cetakan topeng, di sebelah sana tadi juga. Nah, ini ketika proses membatik, ya kan? Ini waktu mewarna batik. Nah, itu stok korannya cukup banyak, itu koran untuk di blender yang sebelah sana itu stok korannya. Jadi kebanyakan topeng yang kita buat menggunakan bahan kertas koran bekas ya, yang kita hancurkan, kita blender seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Mata pelajaran kita adalah seni budaya. Nah, sebelumnya perlu saya memperkenalkan diri. Saya adalah Yananta. Saya mengajar seni budaya di SMK PGRI 3 Malang. Dalam pembelajaran daring ini, saya kira kalian tetap bisa mengikuti dengan baik, dengan serius. Jadi pembelajaran daring itu hanya sebuah media di mana kita akan belajar seperti biasanya di dalam kelas. Jadi bedanya hanya yang biasa itu di dalam kelas, sekarang medianya menggunakan video seperti saat ini. Tapi kita tetap bisa bertatap muka, kita tetap bisa berinteraksi. Jadi nanti sekaligus kalian secara langsung bisa komen di bawah ini. Nanti kalian bisa bertanya atau komentar apapun dan semuanya pasti akan saya tanggapi nanti di dalam grup WA. Jadi kalian nanti harus membuat grup WA di dalam kelas. Baik, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan apa yang harus kalian lakukan di dalam pembelajaran hari. Karena ini formatnya adalah video, jadi kalian bisa mengikuti tidak harus live ya. Jadi video ini akan ditayangkan selama 24 jam. Jadi kalian bisa melihatnya kapanpun juga di mana kalian sempat dan merasa nyaman. Tapi ingat, kalian harus mengikuti, tidak boleh tidak. Karena ini adalah suatu kehadiran dan keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran daring ini kalian tidak boleh mengikuti hanya sepotong-sepotong, videonya jangan di skip-skip. Jadi harus diikuti secara utuh. Jadi kalau tidak diikuti secara utuh, kalian tidak akan memahami
dan itu Bapak pasti tahu dan itu akan mempengaruhi nilai kalian. Jadi tetap seperti biasa ada penilaian. Jadi nanti akan Bapak lihat di komen di grup WA nanti atau langsung di bawah ini akan saya lihat komennya, dan keaktifan itu juga merupakan sebuah penilaian. Jadi tolong diingat. Baik, kita masuk ke materi. Jadi untuk pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama untuk pelajaran seni budaya mengenal tentang kebudayaan. Jadi memahami kebudayaan. Baik, Bapak akan memulai pembelajaran hari ini. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita mempelajari tentang kebudayaan. Jadi perlu diingat dalam pembelajaran seni budaya ada teori, ada praktek. Jadi nanti 50% separuhnya teori, pengetahuan, separuhnya lagi praktek. Jadi kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti Bapak tidak mau kalian ada yang mengatakan Pak sulit, Pak nggak bisa, nggak boleh ya mengatakan sulit dan tidak bisa. Jadi harus dicoba. Karena yang ditugaskan dalam praktek adalah yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi makanya untuk menghindari mengatakan tidak bisa dan sulit, sebaiknya ketika pembelajaran teori diikuti dengan baik. Jika Anda tidak mengerti, silakan bertanya. Baik, hari ini kita mulai dengan konsep budaya. Seperti bawah ini tertulis konsep budaya. Jadi tujuannya adalah untuk memahami kebudayaan. Ya, memahami kebudayaan. Kebudayaan itu apa? Jadi itu yang kita pelajari. Nah, nanti kalau sudah mengerti kebudayaan itu apa, kita coba praktekkan di sesi berikutnya. Jadi harapan Bapak nanti kalian menjadi manusia yang berbudaya, kira-kira seperti itu ya. Iya, karena yang sering Bapak ketahui banyak yang tidak mengerti budaya itu apa. Bahkan lebih miris lagi di media dikatakan korupsi itu sudah menjadi budaya. Nah, nanti kita coba pelajari budaya itu apa dan kita buktikan benar nggak korupsi itu budaya, kan begitu ya. Sepertinya di telinga memang rada aneh ya, korupsi kok disebut budaya gitu. Baik, budaya itu kalau menurut asal usul katanya, jadi secara etimologi, jadi ilmu yang mempelajari tentang asal usul kata, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, jadi bahasa Sanskerta adalah bahasa yang digunakan oleh leluhur bangsa Nusantara zaman dahulu. Jadi ini adalah bahasa asli. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa hubungannya bahasa Indonesia dan bahasa Sanskerta? Ya, bahasa Sanskerta cukup tua, bahasa Melayu juga cukup tua. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Cuman dahulu bahasa resminya adalah bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Melayu itu bahasa pergaulan atau bahasa perdagangan. Jadi dulu juga sudah ada ya. Jadi itu bahasa yang cukup tua. Jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu dari kata budaya. Nah, ejaannya seperti itu bisa kalian baca di slide di bawah ini ya. Di budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi. Ya, budaya itu bentuk jamak dari kata budi. Berarti budi itu satu, tunggal. Kalau budaya itu banyak, jamak itu banyak, lebih dari satu. Artinya sama. Contoh seperti dalam bahasa Inggris, nah, saya kira kalian semua sudah tahu ya. Jadi dalam bahasa Inggris a book itu berarti satu, tunggal. Kalau books pakai S belakangnya itu jamak, lebih dari satu, artinya sama. Buku cuma satu, bukunya banyak, yang satunya lagi bukunya tunggal satu. Sama, budaya itu banyak, budi itu hanya satu. Berarti maknanya sama. Saya kira seperti itu. Jadi yang kita pelajari sekarang kira-kira maknanya apa ya? Jadi budaya itu
bentuk jamak dari kata budi. Ya, kata budi ini kan tidak asing ya buat kalian. Jadi budi itu tidak asing ya, masih kelas 1 dulu ini budi, ini Bapak Budi ya kan. Saya berhutang budi kepada kedua orang tua saya. Saya berhutang budi kepada kedua orang tua saya. Kenapa dikatakan berhutang budi? Karena orang tua kita telah banyak berbuat baik kepada kita semua, makanya kita dikatakan berhutang budi. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, nggak mungkin kita berhutang budi kepada mereka, karena mereka telah berbuat jahat atau berbuat jelek. Misalkan ada seseorang yang pernah ditolong, maka dikatakan berhutang budi. Tapi kalau disakiti, dirugikan, nggak mungkin dikatakan berhutang budi. Jadi dari bahasa sehari-hari saja yang sering kita gunakan, kita sebetulnya sudah tahu kira-kira maknanya apa. Ya, jadi budi itu hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang baik. Ya, jadi kalau hal-hal yang jelek sebetulnya nggak bisa disebut budi. Jadi budi itu untuk hal-hal yang baik. Nah, budi itu satu, budaya banyak, berarti artinya sama. Hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang baik atau sesuatu yang mulia. Nah, dari sini kalian tentunya sudah tahu sekarang bahwa korupsi itu hal yang, korupsi itu hal yang baik atau yang buruk? Pasti semua menjawab hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Makanya sebetulnya tidak bisa korupsi disebut sebagai budaya. Kemudian kenapa budi itu tunggal, budaya itu jamak? Karena hal-hal yang baik itu jika dilakukan oleh satu orang saja, maka dia disebut budi. Karena hal-hal yang baik itu dilakukan oleh orang banyak, dilakukan bersama-sama, maka dia disebut budaya. Jadi budaya itu bisa juga diartikan sesuatu kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh orang banyak, dilakukan secara terus-menerus dan turun-temurun. Ya, makanya dia disebut budaya. Kemudian beberapa siswa, beberapa peserta didik biasanya bertanya, Pak, kalau tradisi itu bagaimana? Apa bedanya budaya dengan tradisi? Perhatikan, sebetulnya budaya dan tradisi itu sangat berkaitan. Jadi tradisi adalah yang bersifat menurun. Jadi sesuatu yang menurun, yang diturunkan terus-menerus. Jadi budaya yang diturunkan terus turun-temurun itu namanya tradisi. Ya, jadi tradisi itu sesuatu yang dilestarikan. Makanya ada makanan tradisional, ya kan? Rumah tradisional, pakaian tradisional. Artinya apa? Berarti pakaian tadi dibuat oleh leluhur zaman dahulu yang itu dianggap baik, memiliki nilai-nilai pesan moral yang baik, memiliki tujuan yang baik, kemudian dilestarikan secara turun-temurun. Nah, dilestarikan secara turun-temurun dan tidak diubah sama sekali, itu namanya tradisional atau disebut tradisi. Jadi kalau sudah diubah sebetulnya tidak boleh disebut sebagai tradisi. Ini sudah tidak cocok berubah, ini sudah tidak cocok berubah. Nah, itu berarti sudah tidak bisa disebut sebagai tradisi. Baik, yang nggak ada di PPT Bapak sekarang ini, tidak ada di PowerPoint di bawah ini. Kalau ada hal-hal yang penting boleh dicatat, silakan dicatat. Jadi seperti Bapak katakan tadi, bedanya tradisi dengan budaya, samanya di mana, bedanya di mana. Kemudian ada yang bertanya lagi tentang, Pak, ini ada seni daerah, kesenian daerah. Apa bedanya dengan seni tradisional? Nah, ini ada bedanya. Namanya beda berarti artinya berbeda. Jika seperti tadi Bapak bilang, oh ini ada kesenian tradisional, pakaiannya sudah tidak cocok lagi di zaman sekarang, harus diubah, disesuaikan dengan zaman sekarang. Ada penambahan-penambahan, ada pengurangan-pengurangan. Tapi unsur-unsur kedaerahannya masih ada, ciri-ciri kedaerahannya masih ada. Nah, itu baru disebut seni atau budaya daerah. Banyak contohnya ya. Contohnya tari tari kecak di Bali
itu kategorinya sebetulnya tari daerah, tapi itu kan tari kreasi baru yang dibuat oleh orang Bali zaman dahulu bekerja sama dengan orang asing untuk mempromosikan Bali di luar negeri. Nah, tapi unsur-unsurnya itu diambil dari tradisi tradisional, jadi upacara-upacara tradisional itu diambil unsur-unsurnya, kemudian diramu ulang, ya kan, dikomposisikan lagi menjadi hal baru, tapi unsur-unsur kedaerahannya itu masih ada, maka dia disebut tari daerah. Banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Tapi kalau masih tetap seperti itu tidak diubah, maka dia disebut tradisional. Contohnya apa? Keris itu kan senjata tradisional, ada pakemnya, tidak boleh diubah. Ya. Contohnya tadi senjata keris itu dari dulu ya tetap seperti itu. Kalau pamornya namanya beras kuta ya seperti itu, tidak boleh dirubah lagi dan sebagainya. Baik, itu kita mempelajari tentang budaya ya. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya budaya. Baik. Jika kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya itu diartikan sebagai kebudayaan, pikiran, dan akal budi manusia yang beradab. Itu coba di PowerPoint di bawah ini kalian perhatikan kata manusia dan beradab Bapak beri warna merah. Kenapa? Karena beradab terkait apa yang kita bahas di depan tadi. Beradab. Apa itu artinya beradab? Ya, kalau di kelas dulu waktu belum ada COVID, Bapak sering bertanya, ternyata juga banyak yang kurang paham ya kata beradab meskipun sering digunakan dalam bahasa sehari-hari. Oke, lawan katanya beradab itu biadab. Ya, lawan katanya beradab itu biadab. Kalau biadab kan merampok, bunuh itu biadab. Lawan katanya beradab, berarti beradab itu baik. Jadi kenapa ini Bapak beri tanda merah? Berarti ini adalah sesuai dengan yang kita pelajari tadi dengan kata budi, artinya baik. Jadi di sini ada kata beradab. Jadi budaya itu ya harus beradab. Kalau nggak beradab nggak bisa disebut sebagai budaya. Yang Bapak beri tanda merah lagi adalah manusia. Artinya apa? Kebudayaan itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh manusia, hal-hal baik yang dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh orang banyak, ya kan? Turun temurun, dilakukan terus menerus. Nah, itu baru disebut sebagai budaya. Jadi kata kuncinya ada manusia, ada beradab. Jadi kalau kalian bingung, lupa, ditanya budaya itu apa? Mungkin pas ujian atau pas baca budaya itu apa lupa. Yang diingat-ingat yang diberi tanda merah itu dua kata, yaitu manusia dan jadi kalau hal-hal yang tidak beradab, hal-hal yang tidak baik tidak bisa disebut sebagai budaya. Atau yang tidak dilakukan oleh manusia tidak bisa. Ya kan, hal-hal baik yang dilakukan oleh Tuhan yang Maha Esa misalnya, hal-hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa disebut sebagai budaya. Tidak bisa. Jadi budaya itu hanya khusus milik manusia yang dilakukan oleh manusia. Hal-hal baik yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia namanya bukan budaya, disebut agama. Jadi agama dan budaya berbeda. Ini catat. Jadi ada hal penting di sini, kita mulai tahu hal-hal baru. Ternyata budaya itu dari manusia, hal-hal baik yang berasal dari manusia itu sendiri, ya kan? Hasil usaha dari manusia itu sendiri. Bagaimana menciptakan hal yang dianggap baik, bagaimana caranya memakai baju yang baik, bagaimana caranya membuat rumah yang baik, bagaimana membuat pakaian yang baik dengan berusaha, dengan berpikir, ya kan? Mencoba, berusaha, bekerja keras, membanting tulang, berusaha. Nah, hasilnya nanti itu disebut budaya. Jadi usaha dari manusia itu sendiri. Beda dengan agama. Nabi mendapatkan wahyu dari Tuhan.
Jadi Nabi hanya menyampaikan. Jadi yang membuat adalah Tuhan. Jadi bukan nabinya yang berpikir, tapi itu langsung dari Tuhan. Maka itu disebut sebagai agama. Agama berasal dari Tuhan. Budaya berasal dari manusia. Agama apapun semua dari Tuhan. Baik, dari sini setelah kita mencermati sampai di kamus besar, kita akan menemukan pengetahuan baru. Ternyata budaya berbeda dengan agama. Dari yang saya beri tanda merah yaitu manusia. Jadi kata kuncinya budaya berasal dari manusia, agama berasal dari. Baik, kita lanjutkan ke PowerPoint selanjutnya. Kita mencoba mensitir ya, mengutip salah satu definisi atau pengertian yang dicetuskan oleh seorang ahli budaya yaitu Profesor Selo Soemardjan. Menurut beliau, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa dari manusia. Jadi masih terkait dengan kamus tadi ya, ada kata manusia. Ada kata manusia. Jadi seperti yang kita pelajari tadi, budaya itu wabil khusus ya, produksinya manusia. Jadi kalau yang dibuat oleh selain manusia, ya kan, entah itu hewan atau yang lain, alam, itu tidak bisa disebut sebagai budaya. Pernah ada seseorang yang istilahnya apa ya, protes atau komplain gitu ya. Kok bisa budaya itu baik? Menurut Selo Soemardjan kan di situ tidak ada kata baik. Mana ada kata baik? Nah, makanya itu kalian perhatikan di PPT Bapak di bawah ini, Bapak beri tanda merah. Di situ ada kata rasa. Ada kata rasa. Cipta, rasa, dan karsa. Jadi rasanya yang Bapak beri warna merah. Karena itu terkait dengan kata baik di dalam KBBI tadi. Ya, dengan kata budi, beradab itu tadi. Rasa. Cipta itu apa? Cipta itu pikiran. Jadi kebudayaan adalah hasil pemikiran manusia oleh Tuhan, diberikan akal pikiran ya, hasilnya disebut budaya. Rasa itu perasaan. Coba kalian renungkan, kita diberi Tuhan kepekaan untuk merasakan. Oh, kalau kayak gini kok rasanya tidak enak ya. Oh, kalau saya berbuat begini kok gak pantas ya. Saya kalau bohong dengan orang tua saya kok rasanya kasihan ya. Nah, itu kan perasaan. Nah, rasa inilah, ya kan, olah rasa inilah yang bisa menghasilkan hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik. Jadi hanya manusia yang diberikan ini oleh Tuhan. Makanya seperti Bapak katakan tadi, kebudayaan adalah hasil dari manusia. Karena manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan, diberikan cipta, pikiran untuk berpikir caranya besi bisa terbang itu gimana ya? Berpikir, itu kalau itu cipta, bukan rasa. Tapi kalau seperti Pak Hia ini, nah di PGRI 3 Pak Hiananta ini dipanggil Pak Hia ya. Jadi Pak Hia ini misalnya tanggal tua diundang kondangan, kan harus memberikan bowo, istilahnya orang Jawa itu bowo ya. Kalau bowonya terlalu sedikit kan rasanya kan malu ya, rasanya malu. Enaknya bowo berapa ya, misalnya seperti itu. Berapa ya enaknya ya? Otaknya mikir, enaknya berapa ya? Wis 25.000 saja, misalnya seperti itu kan. Tapi perasaannya mengatakan, wah nggak pantas ya kalau 25.000. Nah jadi kerjasama yang baik antara pikiran dan perasaan nanti menghasilkan hal yang terbaik. Jadi kalau pikirannya ngomong 25.000, perasaannya ngomong gak pantas, ya nggak jalan, nggak akan berangkat. Jadi harus sinkron antara perasaan dan pikiran. Jadi nanti kalau kawan-kawanmu itu nggak ngapa-ngapain, diem aja bengong, ya jadi antara pikirannya dan perasaannya nggak sinkron, gitu kira-kira ya. Jadi akhirnya karena nggak jalan, nggak sinkron, pikirannya berubah. Gimana kalau 50.000? Jadi kayak tawar-menawar begitu kan. Akhirnya perasaannya ngomong ya wis nggak apa-apa, wis pantas itu. Nah akhirnya jalan. Muncullah kehendak. Nah kehendak di sini oleh Profesor Selo Soemardjan dikatakan adalah karsa. Jadi karsa itu kalau dalam
bahasa Jawa kan kerso, panjenengan kerso menopo. Kerso itu kehendak, keinginan. Jadi keinginan itu akan muncul jika cita dan rasanya itu sinkron. Nah, seperti itu. Kalau di dalam pelajaran seni misalnya, makanya tadi Bapak kan sudah bilang kita satu hari mungkin belajar teori, nanti hari berikutnya kita praktek. Nah ini yang harus kita praktekkan nanti, harus kita praktekkan. Nanti Bapak beri tugas misalnya, ayo coba kamu gambar topeng Malangan misalnya. Ya gunakan itu segenap ciptamu, segenap pikiranmu, gimana caranya? Gunakan semua kepandaianmu untuk membuat itu yang ada pada dirimu. Karena ini seni budaya, seni itu kan termasuk kebudayaan. Maka ya gunakan perasaanmu, jangan hanya pikiran saja. Setelah kamu gambar, kamu lihat, kamu rasakan menurut kamu itu bagus apa tidak, pantas apa tidak. Kalau perasaanmu mengatakan, wah ini nggak pantas Pak, masih kurang, ya gunakan lagi pikiranmu, gimana caranya untuk supaya pikiran dan perasaanmu itu tadi sinkron. Nah kalau udah sinkron, itulah yang terbaik menurut kamu. Jadi kalau nanti Bapak beri tugas, tidak akan saya bandingkan hasil karya temanmu satu dengan yang lain. Bapak cukup melihat anak ini sudah sungguh-sungguh nggak menggunakan cipta dan rasanya. Kalau bahasa sehari-harinya niat apa enggak, cuma itu aja. Kalau nggak niat kan kelihatan acak-acakan seperti itu. Nah jadi ini nanti Bapak harap dipraktekkan dalam penugasan. Ya harapannya juga lebih luas lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya olah rasa itu penting, olah pikir itu penting, olahraga itu penting, olah rasa itu juga sangat penting. Kalau orang nggak punya perasaan, wah kamu lihat itu coba, ada pembunuhan, wah dasar nggak punya perasaan. Iya kan perasaannya nggak dipakai. Makanya dalam kehidupan sehari-hari perasaan itu harus dipakai. Karena itu kan pemberian Tuhan, kalau nggak dipakai kan mubazir. Saya kira seperti itu. Jadi tolong olah rasa ini juga dipahami. Harapannya diberikan materi seperti ini nanti bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini lagi rame-rame misalnya, lagi rame-rame orang demo misalnya, terus ada yang ngomong di media, usir orang Papua dari bumi Arema. Nah yang ngomong kan tidak punya perasaan itu Mas ya. Kalau jadi orang Arema kan perasaannya tersakiti, seperti saya sama orang Indonesia, kok ini kan juga wilayah Indonesia, kok saya diusir-usir. Nah misalnya seperti itu. Jadi mengerti tentang olah rasa itu juga bisa menimbulkan istilahnya dalam bahasa Jawa itu tepos liro. Bahasa Indonesianya tenggang rasa. Nah itu yang sering dilupakan. Nah, jadi apa yang dilakukan dengan segenap pikiran dan tenggang rasa menggunakan perasaan, hasilnya itu disebut kebudayaan. Hasilnya adalah pasti dianggap yang terbaik. Makanya tidak ada sebetulnya kalau budaya tadi kita pelajari artinya baik, tidak ada budaya itu jelek, tidak ada. Kemarin kalau di kelas itu ada temanmu yang bertanya, Pak, nah orang Papua itu Pak cuma pakai koteka saja, lainnya terbuka. Apakah itu baik Pak? Kan itu disebut budaya. Iya baik, karena itu baik menurut zamannya. Karena budaya di pedalaman Papua adalah budaya zaman primitif. Ketika orang belum mampu membuat kain seperti sekarang ini, belum bisa menjahit seperti ini, fasilitas sangat terbatas. Tapi kenapa kok tetap disebut baik? Karena dalam kondisi seperti itu orang sudah punya rasa malu dan ingin menutupi, meskipun hanya terbatas. Kan niatnya sudah baik. Jadi itu tetap disebut budaya. Cuman tidak sesuai dengan budaya yang di tempat yang lain dan di zaman yang lain. Beda dengan mencuri. Kalau mencuri itu mulai zaman primitif, mulai zaman pertama sampai sekarang ya tetap jelek karena dia menyakiti, tidak ada unsur untuk baik. Makanya kalau kita memahami seperti ini munculnya yang disebut toleransi. Toleransi itu bisa memahami, bisa menerima perbedaan dan kekurangan dari pihak lain. Seperti saya bilang tadi, budayanya orang Papua seperti itu, budayanya orang Dayak seperti itu. Ya kita harus bisa menerima, kan itu baik menurut mereka. Dia sepakati itu baik.
sebaliknya juga begitu, mereka juga bisa menghargai budaya kita. Jadi tidak saling menyalahkan. Jadi kita mempelajari budaya itu, harapan Bapak juga bisa menimbulkan rasa toleransi. Nah, ini perlu dicatat juga. Jadi muncul, kita perlu belajar untuk bertoleransi. Nah, selanjutnya mempelajari budaya itu juga terkait dengan mengamalkan jiwa nasionalisme. Bagaimanapun juga kita bangsa Indonesia ini harus memiliki identitas, harus memiliki identitas. Nah, salah satu identitas kebangsaan adalah biasanya dari budaya-budaya yang ada pada bangsa tersebut. Ya, makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan kebudayaan nasional adalah puncak-puncak dari kebudayaan dari daerah. Jadi budaya daerah-daerah itu ya menjadi milik kita bersama. Misalnya reok Ponorogo, ya asalnya dari Ponorogo, tapi kan dia budaya nasional, jadi dimiliki oleh semua kalangan bangsa Indonesia. Di Malang juga ada reok Ponorogo, di Sumatera juga boleh, nggak apa-apa, karena itu budaya kita meskipun itu dari daerah Ponorogo. Tari legong misalnya dari Bali, yang miliknya Bali, tapi apa nggak boleh orang Malang tari legong? Boleh. Orang Malang punya tari topeng, nanti orang Bali mau nari topeng ya boleh, itu ya miliknya orang Bali meskipun itu dari Malang. Jadi itu pengertiannya budaya nasional. Jadi budaya nasional itu berasal dari sekumpulan budaya daerah. Ya, jadi kalau nggak ada budaya daerah, nggak ada kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional menjadi identitas sebuah bangsa. Kalau Bapak boleh menjelaskan lebih detail lagi, misalkan orang Korea, orang Jepang, kalau dilihat mukanya sama, dijejer suruh bedakan nggak bisa kita, ya kan? Bedanya dari apa? Ya dari budayanya nanti yang bikin mereka beda. Tulisannya, tulisan kan budaya, tulisan kan hasil cipta rasa karsa, tulisannya setiap bangsa, setiap daerah berbeda-beda. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke PPT selanjutnya. Nah, ini Bapak sajikan untuk pembanding, ya, untuk komparasi pembanding, yaitu definisi dari bangsa asing dari Cirero mengatakan kebudayaan merupakan hasil pengolahan jiwa. Pengolahan jiwa, ya. Bersama juga, cuman pilihan katanya aja yang beda. Jiwa itu kan meliputi segenap pikiran dan perasaan juga diolah. Nah, kalau tadi kan disinkronkan, diolah, merupakan hasil pengolahan jiwa dan pemikiran manusia. Ada kata pemikiran juga di sini, yang digunakan untuk mengembangkan masyarakat. Mengembangkan itu konotasinya kan positif, untuk hal-hal yang bukan untuk menghancurkan masyarakat. Ya, jadi kalau menghancurkan kebudayaan itu ya, itu juga tidak bisa disebut budaya yang menghancurkan. Jadi seperti yang dilakukan mencoret-coret tembok dan lain-lain, ya kan, merusak, menghancurkan benda-benda budaya, ya itu vandal, ya istilahnya vandal itu ya jelas tidak bisa disebut kegiatan kebudayaan karena justru itu menghancurkan kebudayaan. Ya, menurut Cirero. Jadi sama, ada Bapak beri tanda merah itu tulisan mengembangkan di bawah ini, kalian perhatikan itu konotasinya terkait dengan kata budi, ya, baik. Kalau dalam kamus beradab, baik. Kalau di menurut Selo Sumarjan tadi terkait dengan rasa, ya kan, rasa. Baik, selanjutnya. Ini menurut sumber orang asing yang lain juga kita perbandingkan lagi. Kebudayaan adalah kesatuan yang kompleks. Kesatuan yang kompleks yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, adat istiadat, sudah saya Bapak sebutkan tadi, ada hukum dan budi pekerti yang dimiliki dalam suatu komunitas masyarakat. Oke, yang Bapak jelaskan tadi tentang tradisi, ya, turun-turun di sini ada adat istiadat. Ya, banyak temanmu juga yang bertanya, Pak, bedanya adat istiadat dengan tradisi itu apa? Jadi kalau tradisi itu semua hal yang turun-temurun
dan masih asli, itu disebut tradisi, ya kan? Kalau adat istiadat itu skopnya lebih sempit lagi, khusus yang berhubungan dengan peraturan atau hukum, itu adat istiadat, turun menurun. Jadi ada hukum adat, jadi hukum yang dibuat oleh orang zaman dahulu masih dipakai terus menerus, tidak diubah, itu disebut adat istiadat. Oh, kalau tanggal sekian harus ada upacara ini, nggak boleh kalau enggak. Nah, itu hukum, dijadikan hukum. Nah, itu namanya adat istiadat. Seperti, wah itu sudah menjadi adat istiadat. Apa itu, suku Tengger misalnya, kalau tanggal sekian, bulan sekian harus ada kasodo misalnya. Itu menjadi upacara adat mereka, ya kan? Menjadi hukum mereka, ketentuan mereka. Dan turun temurun terus menerus, dan itu dianggap baik oleh mereka. Pak, tapi menurut saya nggak baik ya Pak. Ya terserah, itu kan orang mempunyai aspirasi sendiri-sendiri. Seperti Bapak katakan tadi, harus bisa saling menghargai, meskipun itu berbeda. Tapi tetap ada unsur baiknya. Kenapa? Karena niatnya baik. Baik, ini menurut E.B. Taylor ya. Di situ jelas ada budi pekerti. Ya. Budi pekerti berarti ya tujuannya untuk sesuatu yang baik, ya kan? Ada disebut ilmu pengetahuan, berarti tadi terkait dengan pemikiran. Kalau di Selo Sumarjan tadi cipta, ya kan, pikiran. Kita lanjutkan. Oh, sudah habis, ya, sudah selesai. Berarti pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ya, tiba saatnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulannya sederhana saja, yang mudah diingat, ya kan. Kebudayaan adalah segala hasil yang dilakukan oleh manusia. Hasil, ya kan. Kalau budaya itu belum hasil, ya, masih abstrak. Ya. Jadi kalau kebudayaan itu hasilnya, jadi konkret juga itu. Ya, jadi kebudayaan adalah hasil yang dilakukan oleh manusia. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia punya cipta, punya rasa, dan punya karsa. Makanya disebut makhluk yang mulia. Yang lain nggak dikasih. Mulia itu mesti terkait dengan baik. Kenapa kok bisa menjadi mulia? Karena sama Tuhan diberi cipta, rasa, dan karsa. Saya kira pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Seperti Bapak katakan tadi, mungkin 1 kali praktek, 1 kali teori. Jadi di pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan penugasan praktek, ya, karena pelajaran kita seni ya terkait dengan membuat karya seni, tapi harus menggunakan cipta, rasa, dan karsa. Saya kira sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa komen di bawah ini. Bila perlu bertanya lewat grup boleh, nanti komen-komen di bawah ini akan Bapak balas di grup. Ya. Sekian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.